Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang visi, misi, dan unjuk kerja profesi TP. Sebelum memulai pada materi yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Gazi Jat Putra, sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Lalu pemateri kedua ada Anissa Jenin Lawanda, pemateri ketiga ada Cindy Amelia, lalu pemateri selanjutnya ada Vivi Miftahur Rahmi, lalu selanjutnya ada Ega Alhamdani, dan pemateri terakhir yaitu Fahri Septian. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama. Kepada pemateri disilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Yang pertama itu visi, misi, dan tujuan profesi teknologi pendidikan. Yang pertama, visi teknologi pendidikan. Penghasil tenaga praktisi dan akademisi yang berakhlak mulia dan berkepribadian, yang terampil, mahir, dan ahli, serta memiliki wawasan dan kompetensi dalam menciptakan, melaksanakan, dan mengelola sumber dan proses untuk memfasilitasi terjadinya belajar dan meningkatnya kinerja yang berdasarkan pada teori dan praktek yang etis. Yang kedua, misi teknologi pendidikan, yaitu melaksanakan kegiatan kependidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang teknologi pendidikan, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait dalam usaha mengembangkan sumber daya insani dan non-insani guna memecahkan masalah belajar. Yang ketiga itu tujuan dari profesi teknologi pendidikan, yaitu menghasilkan tenaga profesional yang mampu memfasilitasi, belajar, dan meningkatkan kinerja manusia dalam berbagai institusi dari kondisi secara efektif, efisien, dan serasi dengan menggunakan pendekatan teoretikal dan praktikal teknologi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu visi, misi, tujuan sarjana teknologi pendidikan. Yang pertama, visi sarjana teknologi pendidikan. Visi teknologi pendidikan itu terwujudnya berbagai pola pendidikan dan pembelajaran dengan dikembangkan dan dimanfaatkan aneka proses dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dalam buku pedoman akademik UNP tahun 2006 atau /2007, visi dari teknologi pendidikan adalah menjadi pusat keunggulan perekayasa pembelajaran dan guru dalam bidang TI atau K dan K di berbagai lembaga pendidikan berdasarkan iman dan takwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, terampil, berbudaya akademik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berupaya untuk menjadi yang terbaik bagi masa depan. Yang kedua itu misi sarjana teknologi pendidikan. Yang pertama, dilakukannya pendekatan integratif dengan semua kegiatan pembangunan di bidang pendidikan. Yang kedua, tersedia tenaga ahli untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, diusahakan pertambahan nilai-nilai sosial ekonomi. Selanjutnya, dihindari adanya gejolak negatif. Lalu, dikembangkannya pola dan sistem yang memungkinkan keterlibatan jumlah sasaran maksimal, perluasan pelayanan, dan desentralisasi kegiatan. Dan yang terakhir, dihasilkan inovasi sistem pengajaran yang efektif. Lalu, yang ketiga yaitu tujuan teknologi pendidikan. Tujuan sarjana teknologi pendidikan yang pertama itu mendidik lulusan SLTA menjadi calon guru TI atau TIK dalam lembaga kependidikan lainnya untuk siap meningkatkan kemampuan, keahlian dalam menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan pada era teknologi informasi dan komunikasi. Lalu tujuan selanjutnya itu mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan karir dan kualifikasi. Selanjutnya, meningkatkan keefektifan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang terakhir, membantu pemerintah daerah dalam menyelidikkan guru teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan kurikulum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Anissa Junilawanda, NIM 18004152, akan melanjutkan materi mengenai kemampuan yang harus dimiliki sarjana teknologi pendidikan. Yang pertama, kompetensi utama. Lulusan ini menjadi pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan
yang mampu mengembangkan kemampuan belajar mandiri ditunjang oleh daya kritis, kreatif, inovatif, profesional, berkesadaran sosial budaya, dan lingkungan tinggi, serta jujur, peduli, santun, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, perubahan sosial budaya, dan menjalankan aktivitas kerja, profesi, dan sosialnya. Yang kedua, pada konsentrasi pengembang kurikulum dan pembelajaran, lulusan mampu mengembangkan, mengimplementasikan, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum dengan mengacu pada dasar ideologis, filosofis, yuridis, sosiologis, psikologis, dan historis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang nasionalis, religius, dan toleran terhadap keberagaman. Yang ketiga, pada konsentrasi pengembang teknologi pembelajaran, lulusan mampu mengembangkan, menggunakan, mengelola, dan mengevaluasi teknologi pembelajaran dalam bentuk media dan metode pembelajaran, serta bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip pedagogik dan nilai-nilai etika budaya luhur. Pada konsentrasi pendidik dan tenaga pendidik, teknologi informasi dan komunikasi, dan multimedia, lulusan mampu menjadi guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan pembelajaran TIK dan multimedia, menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat dalam suasana demokratif, partisipatoris, dan emansipatoris, mampu melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta menghasilkan gagasan dan rekomendasi dalam bidang kajian dan praktik kurikulum dan teknologi pendidikan secara kritis, kreatif, inovatif, dan tepat. Yang keempat, kompetensi pendukung. Mampu mengelola dan mengembangkan pusat sumber belajar yang berkualitas, mampu memahami dan menguasai konsep dan praktik sistem pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan sebagai acuan dalam aktivitas kerja profesi dan sosialnya, mampu menjadi trainer handal dan dapat merencanakan, mengelola, dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan atau diklat di masyarakat, mampu mengembangkan potensi diri individual dan kelompok dalam bidang broadcasting, kewirausahaan maupun jurnalistik untuk keperluan menunjang tujuan pembelajaran dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar pedagogik yang tepat. Yang kelima, kompetensi lain. Mampu mengelola tim dan organisasi dalam aktivitas pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran, serta pembelajaran secara demokratis dan partisipatoris. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kompetensi S1 Teknologi Pendidikan. Yang pertama itu menciptakan dan menggunakan dan mengelola aneka proses dan sumber untuk menafsirkan belajar yang meningkatkan kinerja. Yang kedua, mengembangkan program pembelajaran dalam lingkup lembaga pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas dan efisien sumber belajar dan proses pembelajaran. Yang keempat, mengelola sistem pemanfaatan sumber belajar. Yang keenam adalah melakukan pembaharuan dalam lingkungan pengabdiannya. Yang ke adalah kompetensi S2 Teknologi Pendidikan. Yang pertama itu menguasai konsep dalam merancang, mengelola, dan menilai kegiatan dalam berbagai kawasan TP. Yang kedua, bertindak aktif dalam pengembangan bidang teknologi pendidikan sebagai teori dan praktiknya. Yang ketiga, merumuskan penyelesaian masalah belajar dan pembelajaran dengan pendekatan TP. Yang keempat, meningkatkan pelayanan profesi TP melalui penelitian dan pengembangan. Yang keenam, mengelola lembaga pengembangan sumber belajar. Yang F, kompetensi S3 Teknologi Pendidikan. Yang pertama adalah merancang kebijakan untuk mengatasi masalah belajar dengan pendekatan teknologi pendidikan. Yang kedua adalah menilai dan mengembangkan pendekatan baru dalam belajar dan pembelajaran. Yang ketiga adalah membangun dan mengelola kerjasama dalam jaringan. Yang keempat, menyebarkan gagasan tentang peranan teknologi pendidikan dalam mengembangkan pemanfaatan sumber daya.
Sekian materi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya tentang unjuk kerja lulusan TP. Jadi selain di bidang TIK, kompetensi yang dimiliki oleh teknologi pendidikan juga mengacu kepada penciptaan pendidikan model sistem belajar terbuka dan jarak jauh, di mana siswa dan guru tidak harus bertemu, dan lulusan TP menciptakan sarana dan prasarana yang memungkinkan terjadinya proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, lulusan TP juga bisa membuat modul dan juga e-learning, serta mengadakan pelatihan dan menjual modul itu sendiri. Selanjutnya, menjadi pembicara dalam seminar-seminar. Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan TP adalah broadcasting, yaitu sebuah kompetensi yang mengarah kepada dunia broadcast dan di dalamnya mencakup jurnalistik, pengembangan video pembelajaran dan radio pembelajaran. Dari sini kita mempunyai kompetensi untuk mengembangkan diri dalam dunia jurnalistik, untuk menjadi seorang penulis, di mana kita dapat menjadi seorang reporter dalam sebuah acara televisi lokal maupun nasional. Dalam pengembangan radio dan video, kita dapat membuka sebuah rumah produksi atau bekerja sama dengan sebuah rumah produksi itu sendiri. Dan juga lulusan TP juga bisa membuat video pendidikan. Salah satu contoh film yang dihasilkan oleh masyarakat TP adalah Aku Cinta Indonesia, yang diperuntukkan untuk anak-anak SMP untuk membangun karakter mencintai negerinya sendiri. Kompetensi TP juga bisa sebagai pakar kurikulum, di mana yang di dalamnya kita diberi kompetensi dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang seiring dengan perkembangan waktu selalu berkembang. Di situ kita akan menjadi perancang kurikulum yang bekerja di Dinas Pendidikan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ega Hamdani, NIM 18004160. Saya akan melanjutkan sedikit materi tentang mata kuliah yang mendukung untuk masing-masing kompetensi dan lingkungan kerja. Yang pertama itu landasan teknologi pendidikan. Mata kuliah ini merupakan dasar untuk memahami serta untuk mengkaji pengertian dan perkembangan teknologi pendidikan sebagai suatu disiplin keilmuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah belajar manusia dalam berbagai kondisi dan situasi. Yang kedua itu ada filsafat ilmu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar dalam pendidikan untuk mengetahui kebenaran ilmiah atau proses mencari kebenaran dan kriteria kebenaran ilmiah itu sendiri. Selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa terhadap metodologi penelitian sebagai kompetensi utama seorang peneliti dalam bidang pendidikan. Selanjutnya itu adalah aplikasi statistik. Mata kuliah ini memberikan kemampuan berpikir secara kuantitatif kepada mahasiswa, yakni kemampuan mengaplikasikan metode-metode statistika yang diperlukan berkaitan dengan bidang keilmuannya. Selanjutnya adalah desain pembelajaran. Pada mata kuliah ini, itunya bertujuan memberikan pengetahuan dan kemampuan tentang proses sistematis yang harus dilalui dalam membangun dan mendesain sistem internasional atau pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ialah evaluasi pendidikan. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan evaluasi pendidikan yang difokuskan pada penilaian pembelajaran atau e-learning assessment terkait dengan pelaksanaan kegiatan penilaian pembelajaran pada institusi pendidikan. Selanjutnya ialah pengembangan media dan pengelolaan sumber belajar. Mata kuliah ini memiliki tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan mengembangkan media dan pengelolaan sumber belajar modern untuk mempermudah para penduduk dalam proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ialah pengembangan kurikulum dan program pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki tujuan yaitunya memberikan pengetahuan dan kemampuan mengembangkan dan mendesain kurikulum pendidikan yang baik, tepat, dan dinamis sehingga dapat menjawab tantangan pendidikan modern dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan poin selanjutnya, itu poin I tentang
rekrutmen lulusan TP formal dan non-formal. Teknologi pendidikan telah berkembang sebagai suatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri. Perkembangan tersebut dilandasi oleh serangkaian kaidah atau dasar yang dijadikan patokan pembenaran. Secara falsafah, dasar keilmuan itu meliputi ontologi atau rumusan tentang objek formal atau pokok telaah yang merupakan ideal pengamatan yang tidak tergarap oleh bidang falsafah lainnya. Yang selanjutnya epistemologi, yaitu usaha atau prinsip intelektual untuk memperoleh kebenaran dalam pokok telaah yang ditentukan. Dan aksiologi atau nilai-nilai yang menentukan kegunaan dari pokok telaah yang ditentukan tersebut, yang mempersoalkan nilai moral atau etika dan nilai seni dari keindahan atau estetika. Objek formal teknologi pendidikan adalah belajar pada manusia belajar itu sendiri. Dapat diartikan sebagai perubahan pada diri seseorang atau suatu lembaga yang relatif menatap dan berkembang dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan yang disebabkan karena pemikiran dan pengalaman. Belajar itu terjadi di mana saja, kapan saja, apa saja, dari apa atau siapa saja, dengan cara bagaimana saja. Teknologi pendidikan formal sedang gejala yang memerlukan penggarapan terhadap objek formal tersebut adalah: yang pertama, adanya sejumlah besar orang yang belum terpenuhi kesempatan belajarnya, baik yang diperoleh melalui suatu lembaga khusus maupun yang dapat diperoleh secara mandiri. Yang kedua, adanya berbagai sumber belajar baik yang telah tersedia maupun yang dapat direkayasa, tetapi belum dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Yang ketiga, diperlukan adanya suatu usaha khusus yang terarah dan terencana untuk menggarap sumber-sumber tersebut agar dapat terpenuhi hasrat belajar setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungannya. Yang keempat, diperlukan adanya pengelolaan atas kegiatan khusus dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber untuk belajar tersebut secara efektif, efisien, dan selaras. Selanjutnya, kesinambungan kurikulum S1, S2, dan S3 teknologi pendidikan. Dengan bertolak pada konsep teknologi pendidikan yang meliputi 4 komponen: riset dan teori, kegiatan, perancangan, pengembangan, penggunaan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian, proses, sumber, dan sistem, dan belajar itu sendiri. Maka saya berpendapat bahwa semua komponen tersebut perlu dikaji dan dipelajari pada setiap jenjang, namun dengan keluasan dan kedalaman yang berbeda. Misalnya, riset perlu diberikan di S1 agar mampu melakukan penelaranan ilmiah dasar, sedangkan di S3 untuk penelararan tingkat tinggi sampai menguji atau bahkan menemukan teori. Kecuali itu, kegiatan yang perlu dikuasai oleh semua jenjang meliputi perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian, proses, sumber, dan sistem belajar dan pembelajaran dengan keleluasaan dan kedalaman yang berbeda. Mengenai lapangan pengabdian teknologi pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut. Dari segi non-formal teknologi pendidikan, lapangan pengabdian teknologi pendidikan akademis teknologi pendidikan adalah mereka yang memperoleh pendidikan keahlian pada jenjang S1, S2, dan S3 dalam program keahlian teknologi pendidikan. Praktisi adalah mereka yang menguasai keterampilan baik karena belajar mandiri, mengikuti kursus, pemagangan, pelatihan, dan lain-lain, tanpa perlu ijazah dalam salah satu atau lebih aspek teknologi pendidikan. Latar pengabdian teknologi pendidikan dapat dalam lingkungan pribadi, keluarga, masyarakat, kursus, tempat ibadah, dan lain-lain, di mana ada keperluan belajar. Sedangkan produk pengabdian profesi dapat berupa media, sumber belajar lain, strategi dan teknik belajar dan pembelajaran, sampai dengan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan masalah belajar. Kompetensi lulusannya. Yang pertama adalah kompetensi utama lulusan ini menjadi pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan, serta
pendidikan dan tenaga pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan belajar mandiri ditunjang oleh daya kritis, kreatif, inovatif, profesional, serta kesadaran sosial, budaya dan lingkungan tinggi, jujur, peduli, santun, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pada konsentrasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran, lulusan mampu mengembangkan, mengimplementasikan, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum dengan mengacu pada dasar ideologis filosofis, yuridis, sosiologis, psikologis, dan historis dalam rangka menjaga kehidupan bangsa yang nasionalis, religius, dan toleran terhadap keberagaman. Selanjutnya, pada konsentrasi pengembangan teknologi pembelajaran, lulusan mampu mengembangkan, menggunakan, mengelola, dan mengevaluasi teknologi pembelajaran dalam bentuk media dan metode pembelajaran secara bertanggung jawab, dengan mengacu pada prinsip-prinsip pedagogik, nilai-nilai etika budaya leluhur. Pada konsentrasi pendidik dan tenaga pendidik teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan multimedia, lulusan mampu menjadi guru dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan pembelajaran TIK dan multimedia menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat dalam suasana demokratis, partisipatoris, dan emanipatoris. Yang terakhir, mampu melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta menghasilkan gagasan dan rekomendasi dalam bidang kajian dan praktik kurikulum dan teknologi pendidikan secara kritis, kreatif, inovatif, dan tepat. Sekian materi terakhir dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami hari ini. Salah dan kurang mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Esa. Untuk sesi tanya jawab, kritik dan saran maupun penambahan materi mungkin dapat dilanjutkan dalam forum yang telah disediakan. Sekian dari kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.